Rahayu teman-teman, kali ini saya mau merespon komentar Sarotun ya. Akun YouTube Sarotun. Bang, kalau pas beli burung perkutut di Om Yokan pertama biar diem harus diapain ya Bang? Oke, ini kasus klasik. Banyak kasus yang menjumpai ini. Akan coba saya bahas sambil memantau mujur. Kita ini lagi intensif memantau mujur teman-teman. Oke, akan kita bahas step by step ya, tahap demi tahap. Jadi ini saya contohkan si mujur ini ya, baru saja tadi pas saya bawa untuk syuting ini ketemu kucing ini. Kemarin ini dia sudah ini di video sebelumnya saya ngajak mujur lagi kan, itu dia lumayan tenang. Terus tadi pas perjalanan ke sini ketemu kucing nih, akhirnya dia agak kumat lagi. Nah, jawabannya untuk merespon sahabat Sarotun. Dan tadi yang akan kita coba urai ini ya, pertanyaan kalimat demi kalimatnya. Jadi kalau pas beli burung perkutut di Om Yokan, jadi kasusnya beli perkutut di Om Yokan, memang agak ini ya, agak harus jeli ketika beli di Om Yokan. Berbeda mungkin kalau yang sudah dipisah, dan biasanya yang sudah dipisah itu ya burung yang sudah dipilih, perkutut yang sudah pilihan. Bisa jadi dia sudah mapan, sudah gacor, itu dipisah. Tapi kalau kita mau yang murah kan ya yang di Om Yokan. Jadi inti dari pertanyaannya itu maksudnya pertama yang harus dilakukan untuk biar diem itu harus diapain biar diem ya. Penanganan paling mudah ketika kita setelah membeli burung dari Om Yokan, kalau berdasarkan pengalaman saya, taruh di sangkar sendiri, jangan digabung. Itu yang jelas, itu persyaratan utama menurut saya. Setelah itu silahkan digantung, dicantolkan, di tempat yang tidak ramai. Terus kemudian tempat tersebut juga tidak terlalu berdekatan dengan perkutut atau burung lain yang agresif. Itu, tapi jangan terlalu tinggi naruhnya. Jangan terlalu tinggi. Kemudian pastikan tempat nyantolnya itu aman dari kucing dan binatang-binatang yang bisa mengganggu. Itu aja dulu. Nah, paling tidak itu setelah yang dilakukan itu, terus kemudian cara memberi pakannya jangan langsung dikasih banyak. Usahakan kalau dikira-kira kasih sedikit saja, yang penting sehari itu kenyang gitu loh. Jadi setiap hari Bang Surotun atau siapa Sarotun ini tadi, jenengan bisa berinteraksi dengan dia dengan cara memberi pakan. Nah, tujuannya kenapa harus setiap hari memberi pakannya dan dikasihnya sedikit? Dikasihnya sedikit itu tujuannya biar cepat habis pakannya. Nah, terus kenapa harus diusahakan setiap hari ngasih pakannya? Karena kalau sehari habis, besoknya itu kemungkinan agak siang gitu ya, atau kapan lah ada kesempatannya teman-teman. Yang penting nggak kelaparan sampai mati kelaparan lah intinya. Dalam kondisi burung tersebut lapar, terus tiba-tiba jenengan itu membawa makanan, terus dikasih dicepok pakannya. Nah, ini proses mengenalkan bahwa kita adalah sosok yang memberi dia pakan. Itu yang saya alami seperti itu. Dan setelah dikasih pakan jangan langsung dicantol terus ditinggal. Jadi ketika kita ngasih pakan, ditunggu, didekati. Kalau mungkin jarak, kalau ini kan saya ini sekitar jarak 1 meter ya, dia agak tenang itu kan. Kalau misalkan bisa semakin dekat semakin bagus. Misalkan kita dekat ini terus dia mau makan tenang, itu lebih bagus. Tapi kalau dalam kondisi terdekat ini dia
belum mau makan, padahal dia lapar kan sebenarnya. Biasanya yang lapar itu celingak-celinguk ke pakan yang kita taruh tadi, tapi dia nggak mau dekat. Ini berarti dia masih takut, ini belum adaptasi dengan kita. Ya sudah, kita geser ke belakang sedikit ya, ini ya, geser ke belakang sedikit, belum berani kecepok pakannya, geser lagi agak ke belakang. Setelah itu kita tunggui. Nanti diamati saja, pasti beberapa saat ada kalanya dia itu interaksi pandang-pandangan, memandang kita. Ya kita diam aja. Kita diam aja sambil dilihat. Terus yang cocok itu kalau sambil nyanyi atau musik ya musik-musik keroncong atau musik-musik yang halus itu, yang nggak membuat keramaian gitu loh. Atau mungkin gending-gending Jawa. Kalau teman-teman suka nembang mocopot apa ya, sambil nembang itu sambil nungguin burung yang sedang kita proses untuk bisa mengenal kita sebagai perawatnya. Saya pikir itu nggih Bang Sarotun, dengan cara seperti itu, dan itu dilakukannya telaten, tidak sekali proses terus sekali melakukan terus dia langsung jinak, enggak ya. Berapa waktu lamanya itu banyak faktornya, bisa cepat bisa lama. Karena apa saja faktornya, ya bisa jadi pengalaman si burung itu pernah mengalami trauma enggak ketika diomyokan. Terus kemudian kondisi lingkungan jenengan yang di rumah sekarang itu kondusif atau tidak, itu juga mempengaruhi. Kemudian kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau pikiran kita ini kemerungsung, ini ya agak lama gitu loh. Kita harus tenang, pikiran kita harus selalu smile harus glowing itu pikir aja, jangan pikiran ruwet. Kalau pikiran ruwet itu yang saya amati ya, kita untuk membuat perkutut jinak itu ya agak susah ya teman-teman. Walaupun bukan berarti kalau punya burung yang agresif itu terus pikirannya ruwet, itu bukan seperti itu. Maksud saya untuk merawat binatang itu ya nggak harus perkutut, apapun itu. Kalau pikiran kita itu semerawut, itu biasanya si burung itu juga akan susah dikondisikan secara umum. Tapi dalam case-case tertentu memang persoalannya ada di burungnya itu, ada di burungnya. Nah ketika si perkutut itu memang susah sekali untuk dijinakkan, ini kemungkinan besar dia punya trauma teman-teman. Dia punya trauma sehingga itu yang membekas. Trauma itu bisa karena pernah ditubruk binatang, atau mungkin pernah pas dibawa manusia itu terus jatuh sangkarnya, ini bisa. Nah pada yang begitu, kondisi seperti itu, kasus kayak gitu ya butuh ekstra sabar, intinya butuh ekstra sabar. Kemarin saya lihat channel YouTube-nya Nuk Ndeso Channel itu lah, kalau nggak salah Nuk Ndeso Channel. Beliau punya rawatan perkutut 1 tahun itu dilepas liarkan, kalau dipanggil masih bisa teman-teman. Hebat, memang beliau menjinakkan banyak burung ya. Kalau orang Jawa itu istilahnya sinung gitu, kalau di daerah saya namanya. Memang beliau ini gampang sekali mengendalikan hewan-hewan, terutama burung. Kalau menurut saya sih itu, dan seperti itu skill ya, skill. Jadi tidak bisa instan, harus dilatih. Memang bawaannya orang yang punya kemampuan itu biasanya ya gampang sekali menjinakkan, tapi ada kalanya ya kita tidak semudah itu. Memang butuh ketelatenan dan prosesnya panjang. Oke teman-teman, segitu dulu ya video respon saya ke akun Sarotun. Terima kasih sudah memantau video saya kali ini.